Halo, hari ini saya akan membahas tentang hukum lingkungan. Kenapa hukum lingkungan ini harus dibahas? Pernah nggak bayangin kalau tak ada hukum lingkungan ini, gimana sih dengan lingkungan kita ini? Namanya hukum pasti mengatur. Ya, pasti. Lingkungan ini ya tempat sekitar kita. Kalau tanpa ada hukum lingkungan ini, bisa aja orang sembarangan nih menebang pohon, eh mengotori laut, nah, populasi di mana-mana. Itu beberapa contohnya. Bayangin kalau ada ini nih, hal-hal ini terjadi nih, kebakaran hutan sembarangan nih. Ah, nanti kan kita pohonnya semua udah habis. Pohon habis, terus gimana? Ya kan kita kayak terjadinya pemanasan global. Cuaca pemanasan global ini mengakibatkan apa? Perubahan iklim. Jadi di sananya peran ada hukum lingkungan ini sangat penting. Maka hari ini kita kaji dulu apa itu hukuman lingkungan. Hukum lingkungan ini menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Uh, jadi di hukum lingkungan ini uh, dia merupakan sebuah cabang ilmu tersendiri ya, berdiri sendiri. Jadi berkembang melalui hukum administrasi. Ya, hukum administrasi itu dapat diartikan sebagai yang diatur oleh pemerintah. Jadi diambil alih oleh pemerintah dalam menerapkan hukum lingkungan ini. Uh, Dalam perkembangannya, substansi hukum ini pun terdiri dari bisa ada campur tangan dari hukum perdata, hukum pidana, hukum internasional. Namanya hukum lingkungan pasti ada sangkut pautnya dengan tetangga kita juga, karena laut itu kan milik semua orang, milik semua negara juga. Jadi laut itu bisa mengantar juga, udara juga luas di angkasa gitu. Jadi kan misal uh, kebakaran hutan itu asapnya bisa sampai ke Singapura, contohnya ini di Batam, jadi bisa sampai di Singapura, jadi kan bisa dapat mengganggu juga negara lain. Jadi hukum lingkungan ini tidak bisa jauh dari hukum internasional juga. Oke, jadi peran hukum lingkungan ini ada nih beberapa dari para ahli. Menurut Caring for the Earth, a strategy for sustainable living. Ini sebuah penelitian ya. Jadi di sininya dia menjelaskan peran hukum lingkungan ini: satu, memberikan efek kepada kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di sini hukum lingkungan ini untuk memberikan efek untuk suatu kebijakan yang mendukung konsep pembangunan. Jadi konsep pembangunan itu dia harus ada hukum juga. Bukan kamu suka-suka bisa menebang pohon, itu ada aturannya. Tanah kosong itu, hutan itu bisa dipakai apa enggak, bisa dibeli enggak, bisa digunakan enggak, itu semua diatur dalam hukum lingkungan juga. Terus ada sebagai sarana penata melalui penerapan aneka sanksi. Jadi kamu melanggar hukum lingkungan, buang sampah sembarangan, itu kan otomatis ada sanksinya. Ya, sanksinya itu dari hukum lingkungan juga. Eh, Kamu membakar hutan sembarangan juga ada sanksinya. Itu dari hukum lingkungan juga. Jadi selanjutnya ada memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajiban. Jadi di sini dia mengarahkan nih, apa sih menjadi hak kamu sebagai orang yang menikmati lingkungan ini. Apa kewajiban kamu? Kamu bisa menikmati, kamu juga harus bisa menjaga agar lingkungan ini tetap ada, tidak rusak gitu. Uh, Terus ada lagi memberi definisi tentang hak dan kewajiban dan perilaku yang merugikan masyarakat. Ya, di sini juga kayak ada larangan juga. Ada larangan seperti
hak-hak nih. Kamu memang mempunyai hak untuk membuang sampah di depan rumah kamu, mempunyai hak untuk membakar sampah di tempat kamu. Tapi kan itu kan sepanjang asapnya bisa terbang ke tetangga, itu kan merugikan orang lain juga. Jadi itu memang nggak boleh juga, walaupun itu hak kamu. Uh, itu salah satu contohnya ya, misalnya. Terus ada lagi asas-asas ya di hukum lingkungan ini. Terdapat asas lingkungan hidup. Di undang-undang lingkungan hidup ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 lingkungan hidup, dia cuma ada satu asas ya, yaitu asas pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang. Jadi setelah seiring berjalannya waktu, terus ada perubahan menjadi Undang-Undang Pengelola Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Di sini keluarlah 3 asas, yaitu tanggung jawab negara, keberlanjutan, dan manfaat. Terus seiring berjalannya waktu lagi, jalan terus nih. Ada Undang-Undang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Di sini asasnya bertambah lagi nih. 13 asas. Jadi 13 asas. Jadi di sini yang ada tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, pencemaran membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah. Jadi waktu sebelum saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk menjelaskan hukum lingkungan hidup ini melewati video ini, saya ada tugas satu lagi nih. Diminta sama dosen aku untuk menjelaskan satu asas, terus diberikan contoh ya. Asas kehati-hatian ini yang saya jelaskan waktu itu. Jadi asas kehati-hatian ini, salah satu contohnya itu, asas kehati-hatian ini berdasarkan penjelasan pasal 2 huruf F pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi mungkin saya jelaskan kayak gini agak rumit ya bagi kalian, tapi saya berikan contoh aja. Contohnya nih, ada satu PT kertas deh. PT kertas dia mempunyai tanah sebanyak 10 hektar. 10 hektar nih disetujui oleh BPN nih, 10 hektar. 10 hektar ini 10 hektar ini hutan. Jadi dia harus bersihin nih baru bisa bangun pabrik kertas. Jadi waktu dia udah hitung nih 10 hektar ini pas. Oke, tapi waktu pemotongan ternyata dia melebihi dari 10 hektar. Ada kesalahan dalam pengukuran. Karena kesalahan itu tidak bisa menjadi sebuah alasan bagi untuk dia untuk tidak tanggung jawab. Itu malahan dia harus bertanggung jawab karena ada asas kehati-hatian. Dia seharusnya udah memprediksi bahwa pas-pas 10 hektar ini karena kesalahan dari karyawannya atau
untuk dalam pengukuran atau kesalahan dari uh, uh, karyawan yang menebang pohon itu, menebang berlebihan, atau kesalahan dari dia menggunakan teknologi untuk menebang pohon mengakibatkan lebih dari 10 hektar. Nah, itu dia harus dipertanggungjawabkan. Itu tidak bisa menolak dengan alasan apapun. Jadi itu merupakan tanggung jawab dia. Oke. Ini selanjutnya tentang hak dan kewajibannya. Jadi di sini bahwa setiap orang nih dia mempunyai hak dan kewajibannya, seperti di undang-undang lain juga ada hak dan kewajibannya. Ya, di sini di hukum lingkungan ini haknya dapat dilihat di pasal 65 undang-undang PPLH ya. PPLH itu undang-undang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Jadi di pasal 65-nya bunyinya kayak gitu. Dia secara singkat dia ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi setiap orang mempunyai berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas pendidikan lingkungan hidup. Jadi dia ada haknya untuk mengetahui nih pendidikannya. Oh, contohnya nih dari yang simpel aja. Dia harus buang sampah di tempatnya. Dia harus mendapatkan pendidikan seperti itu. Dia harus tahu nih, dia berhak untuk mengetahui apa sih yang bisa membuat lingkungan ini jadi lebih bagus, lebih bersih gitu. Nah, itu haknya. Terus ada hak untuk mengajukan unsur dan atau keberatan. Jadi di sininya dia bisa memberikan pendapat nih, berhak untuk berpendapat tentang lingkungan ini. Oh, seharusnya lingkungan ini ditanamin pohon-pohon karena tanah kosong tak dipakai. Nah, dia punya hak. Ini contohnya. Terus dia ada keberatan nih. Oh, tetangganya nih bakar sampah sembarangan di depan rumah. Dia keberatan, dia bisa unsur juga. Oh, tetangga ini dia bisa aja bakar sampahnya di tempat yang khusus gitu. Itu haknya. Terus ada hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan. Jadi di sini dia mempunyai hak juga untuk melindungi melindungi lingkungan. Dan hal ini dapat dia, oh nampak nih ada orang bakar hutan sembarangan. Dia ada haknya untuk melaporkan orang itu. Terus dia hak lingkungan ini bukan sebatas dia juga, contohnya nih kamu punya tanah nih 10 hektar di bagian sana, kamu juga punya hak untuk mengelola itu selama kamu mempunyai izin. Itu kamu punya hak mengelola. Kamu mau pakai hutan itu kek, mau ditanam apa kek, itu hak kamu. Hak untuk pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusahaan. Ini kamu ada hak juga, hak untuk mengadu komplain, keluh, mengadu atas pencemaran. Contohnya nih di tempat kamu nih ada ada pantai nih. Pantaimu gara-gara ada di seberangnya, di samping lah kek atau dekat kamu kek ada pabrik nih. Dia pabriknya membuang dia punya limbah ke pantai, ke laut dekat pantai kamu. Jadinya pantai kamu jadi kotor nih. Kamu mempunyai hak untuk mengadu. Itu merupakan beberapa haknya. Jadi di sini ada kewajiban juga. Kewajiban ini dapat dilihat di pasal 67 dan pasal 68 UU PPLH ya. Dapat dilihat di sana. Berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendali pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ini jelas nih. Kamu punya hak untuk menikmati. Kamu juga mempunyai kewajiban untuk menjaga. Itu poinnya. Kamu bisa menikmati dengan kamu menjaga. Jadi di sananya kamu harus menjaga nih lingkungan enggak tercemar demi kebaikan semua orang. Kamu juga mempunyai hak untuk melestarikan. Tak boleh nih sembarangan tebang pohon, tak boleh nih sembarangan bakar hutan. Itu salah satu contohnya. Terus memberikan informasi yang terkait dengan pelindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Jadi ini memang bahasanya agak ribet ya. Jadi di poin ini kamu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi nih terkait pelindungan hukum. Ini nih dekat rumah, mungkin di seberang rumahmu ada bakar hutan nih. Kamu nampak siapa yang bakar sembarangan itu. Kamu mempunyai hak, mempunyai kewajiban nih kalau ditanya yang pihak yang berwenang, kamu harus bisa memberikan jawaban yang benar, akurat, bukan tipu-tipu, terbuka ke orang yang berwenang untuk mengetahui, untuk menindaklanjutin perkara permasalahan kebakaran hutan tersebut. Oke, selanjutnya menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Kamu punya kewajiban nih, menjaga. Kamu tak boleh nih sembarangan buang sampah ke laut nih. Nanti ikan-ikan makan plastiknya kayak gimana? Kamu harus bisa menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup di laut juga di sananya. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, di sini kamu harus tahu nih tentang apa sih yang bisa membuat suatu lingkungan lebih baik. Di situ kamu harus tahu apa sih yang bisa membuat lingkungan itu jadi rusak. Kamu harus tahu tidak boleh bakar hutan sembarangan. Kamu harus contohnya punya tanaman, kamu harus mensiram tanamannya, itu merupakan kewajiban kamu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang kurang jelas, mungkin, atau ada pertanyaan, mungkin kamu bisa hit di komen, bisa tulis di komen, saya akan berusaha menjawabnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you. Bye bye. See you again.